mempresentasikan real-time face recognition untuk sistem absensi digital berbasis CNN dan OpenCV. Berikut video penjelasannya. Jadi di sini saya Amalia ingin menjelaskan soal TA nomor 1, di mana implementasi yang kita mulai dari sistem face recognition sangat akurat karena menambahkan library FaceNet. Nah, FaceNet yang di mana bukan melatih berapa banyak data, tetapi kita mengubah gambar wajah menjadi vektor, dan hal ini dapat mengenal wajah secara lebih akurat gitu. Baik, di sini saya Mirko Febrianti dengan NIM 123700337. Di sini saya akan membahas TA nomor 2 di mana analisis tentang kelebihan dan kekurangan dari metode CNN yang digunakan pada praktikum kali ini. Nah, metode CNN ini itu memiliki keunggulan yang sangat signifikan dalam pengenalan wajah karena mampu mengekstrasikan fitur penting secara otomatis tanpa perlu proses manual serta tetap akurat meski gambar wajah itu mengalami variasi seperti pencahayaan, ekspresi, atau sudut pandang. Nah, kemampuan dari generalisasi CNN itu juga sangat baik, terutama bila dilatih dengan dataset yang besar dan beragam. Namun dalam konteks praktikum kali ini, metode ini memiliki beberapa kelemahan, di mana seperti kebutuhan komputasi yang sangat tinggi dan resiko overfitting jika jumlah datanya itu terbatas. Selain itu, CNN itu bersifat seperti black box sehingga sulit dipahami bagaimana cara kerja internalnya secara rinci. Tantangan terbesar ini itu dalam penggunaan CNN dalam praktikum ini biasanya itu karena keterbatasan data dan perangkat keras yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari pengenalan wajah tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raka Fajilabata. Di sini saya ingin menjelaskan tugas akhir nomor 3 yang dimana bagaimana pengaruh datasheet, variasi datasheet, berapa banyak datasheet pengaruh terhadap metode ini gitu. Jadi untuk sesuai modul yang sudah kita lakukan sesuai modul, datasheet yang banyak itu dapat mempengaruhi si wajah kita tuh dapat terdeteksi gitu lebih akurat. Cuman tetap saja gitu tidak masih kurang baik itu keakuratannya, masih susah lah, sulit sekali gitu. Walaupun itu udah menata data, misalkan awal 20 foto, terus lanjut 30 foto, terus lanjut sampai 50 foto atau percobaan, tetap aja masih sulit gitu. Itu hanya bisa sekitar 1 orang gitu. Kalau misalkan orangnya lebih, misalkan sekitar ada 5 orang atau banyak gitu, itu sangat sulit. Karena kayak nama setiap orang tuh suka ganti-ganti gitu karena kebanyakan data gitu. Nah, jadi dalam praktikum ini saya mencoba merubah si metode CNN itu, menambahkan library FaceNet gitu, yang dimana bukan membuat dataset untuk dilatih seberapa banyak gambar, tetapi merubah gambar wajah gitu, atau membuat model wajah berupa vektor. Jadi dapat dikenali sangat mudah gitu. Dan di situ kelebihannya dapat satu gambar pun cukup gitu untuk membuat vektor satu aja gitu. Jadi langsung dapat dikenali, dan hal ini dapat dipakai untuk beberapa orang gitu, karena vektor setiap orang itu berbeda. Jadi metode ini sangat akurat. Kekurangannya itu jarak kejauhan kita, jarak terhadap muka kita ke kamera, dan itu tempat pengambilan datasheet. Saya akan menjelaskan perbandingan sistem face recognition dengan CNN dan absensi manual dalam hal efisiensi, akurasi, dan kemudahan penggunaan.
Untuk sistem face recognition itu sangat mudah digunakan. Kita hanya cukup berdiam di depan kamera, lalu sistem akan mengabsen otomatis. Sedangkan untuk absen manual kita harus mencatat secara manual. Untuk efisiensi, sistem face recognition sangat efisien digunakan dalam skala besar seperti mengabsen di kampus atau di sekolah. Sedangkan untuk absen manual sangat tidak efisien karena bisa menyebabkan keterlambatan karena skalanya terlalu besar. Dan untuk sistem face recognition sangat minim untuk dilakukan kecurangan karena si sistem melakukan pengenalan wajah setiap individu. Sedangkan untuk absen manual dapat terjadi kecurangan seperti titip absen atau manipulasi data. Baik, untuk nomor 5 itu diskusikan kendala teknis apa saja yang ditemui selama pengambilan dasar, pelatihan model, dan pengujian sistem secara real time, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Jadi untuk kendala saat pengambilan dasar itu sendiri yaitu untuk pengambilan datanya kan berupa foto ya. Nah berupa foto jika kurangnya pencahayaan ataupun muka yang dideteksinya itu dalam kondisi tidak gelap atau tidak terdeteksi, misalnya kurang cahaya masuk ke dalam kamera sehingga tidak terdeteksi oleh sistem tersebut, sehingga saat melakukan pengujian sistem tidak akan terdeteksi wajah tersebut. Lalu untuk cara solusinya itu dengan cara sebisa mungkin saat melakukan pengambilan data itu menggunakan pencahayaan yang cukup bagus saat melakukan pengambilan data sehingga dapat terbaca oleh sistem. Dan ada kelemahan sendiri di codingan kita ini menggunakan fastnet, sehingga di saat dalam jangka jarak tertentu misalnya terlalu jauh, maka tidak akan terdeteksi oleh sistem tersebut sehingga tidak terbaca wajah siapa atau tidak dikenali gitu. Lalu untuk nomor 6, jelaskan potensi pengembangan sistem ini agar dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih besar ataupun dengan fitur tambahan. Sebenarnya salah satunya itu sudah bisa dipakai dalam absen. Jadi dalam absen sendiri kita bisa gunakan untuk sistem wajah, jadi tidak ada sistem tanda tangan ataupun sidik jari, melainkan kita absennya menggunakan wajah gitu. Lalu banyak juga misalnya mungkin bisa dikembangkan juga saat dalam rumah sendiri atau smart home itu, jadi di saat ingin melakukan pelaksanaan buka pintu ataupun ingin mandi airnya nyala otomatis, jadi ada aja wajah yang dikenali yang dideteksi seperti itu. Yang paling simpelnya mungkin bisa dikembangkan lagi gitu, dalam buka akses HP bisa menggunakan selain menggunakan pola, kita bisa menggunakan scan wajah sehingga HP itu bisa terbuka otomatis dengan wajah kita sendiri seperti itu. Dan dari kelompok kami